Selamat bergabung pada kegiatan daring kali ini. Sebelum memulai kegiatan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, marilah kita perhatikan safety induction berikut dalam melakukan kegiatan daring, agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sebelum memulai kegiatan daring, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan diberikan kelancaran dan memberikan manfaat bagi kita bersama. Kedua, perhatikan penggunaan listrik perangkat-perangkat Anda. Jangan membebani stop kontak berlebihan. Perhatikan bahaya yang bersumber dari kabel charger, saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. Ketiga, pastikan jaringan internet Anda memiliki kualitas yang baik agar dapat mengikuti acara ini hingga selesai. Keempat, hindari aktivitas berbahaya, tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengemudi saat rapat daring. 5. Atur pencahayaan dan jarak perangkat monitor Anda, agar terhindar dari dampak buruk pada mata, seperti radiasi dan mata lelah. 6. Pastikan posisi duduk ergonomis di antaranya adalah duduk tegak tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard, dan leher tidak menunduk. 7. Perhatikan kondisi meja kerja serta meletakkan makanan dan minuman jauh dari perangkat elektronik yang digunakan. 8. Gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. 9. Lakukan peregangan otot di sela bekerja, terutama peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. 10. Perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara dalam bahaya di lokasi Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, lakukan evakuasi diri menuju lokasi aman atau titik kumpul atau assembly point jika Anda berada di gedung perkantoran. Dan ikuti panduan tim tanggap darurat yang bertugas. Berkegiatan secara daring sedang menjadi dunia baru kita. Mari tetap perhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Udah mulai berarti ya. Nggak tahu mereka jadi berapa orang. Terima kasih. Tahu kan pertama Pak Jiru itu handle VI. Bocor suaranya. Baik, terima kasih. Izin berpantun terlebih dahulu sebelum membuka, Bapak Ibu. Pergi berlibur naik kapal selam. Cakep. Nunggunya bersama di BKD Dermaga. Cakep. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap Cakep. dijawab dengan lantang dan bertenaga. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makin siang, mudah-mudahan semangatnya Bapak Ibu masih membara ya. Jadi kita coba dulu untuk yel-yel nih. Semangat pagi. Pagi. Semangat Pagi. Safety? Yes. No. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam agenda rutin acara rapat P2K3 TW2 tahun 2024. Izin menyapa terlebih dahulu, selamat datang hadir pada rapat kali ini Bapak SRM dari Palembang, ada dari juga Medan, Pak Vino, Pak Jun. Terima kasih untuk hadirnya Bapak Ibu dari manajer SBU regional dan Bapak Ibu juga manajer
dan rekan-rekan PLN Icon Plus. Untuk agenda selanjutnya, sebelum kita memulai acara, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan agenda meeting pada siang hari ini, di mana nanti akan keynote speech yang akan disampaikan Direktur Human Capital dan Administrasi, Pak Daruno. Dalam hal ini kebetulan sekali saja memberi kabar bahwa beliau dipanggil di kantor BUMN. Nanti mungkin bisa diwakili oleh Manajer 3 2024 yang akan disampaikan oleh K3KL, lalu nanti ada diskusi tanya jawab kegiatan seputar K3 yang akan atau yang sudah dilakukan pada TW 1 sampai dengan 2. Nanti kita buka kesempatan untuk kita diskusi bersama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, berlama-lama untuk selanjutnya sambutan dari Manajer K3 kepada Pak Barmanto, kami persilakan. Baik, terima kasih Bulan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu SMU Regional, kepada Bapak Ibu rekan SMU Regional, rekan-rekan TL, AM, JRMI, serta rekan Iconers yang kami cintai dan kami banggakan. Kesempatan HCM, karena baru saja beliau menginformasikan bahwa beliau diundang memungkinkan dari jalannya ikut bergabung di Zoom meeting hari ini. Jadi dapat Agustus 2024, di mana ini menjadi nilai kinerja operasi perusahaan kita, gitu ya. Dan insya Allah kita doakan, kita upayakan sampai dengan akhir tahun 2024 agar tidak terjadi fatality atau zero accident. Lalu selanjutnya dapat kami laporkan juga untuk sampai dengan semester 1 kita sudah laporkan ke divisi K3 PLN Pusat terkait zero accident di PLN Icon Plus dan juga zero waste atau pengamanan isu lingkungan ya di sisi kita, dan syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih tercapai sampai dengan bulan Agustus ini. Mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama kita jaga. Semoga insya Allah sampai dengan akhir Desember 2024 dapat terjaga kinerja kita dengan baik. Dengan demikian yang awalnya jika terjadi zero accident atau zero fatality, jika terjadi accident atau fatality nilainya -2, jika tidak terjadi maka akan menjadi penilaiannya menjadi +2 atau ditambah 2. Terima kasih kami ucapkan atas keseriusan teman-teman, yang dukungan yang luar biasa sehingga ini bisa tercapai hingga bulan Agustus ini. Lalu yang kedua, ada berita baik. Mohon doa dan restunya atas dukungan teman-teman semuanya. Insya Allah tanggal 3 September, Subbidang K3KL PLN Icon Plus terpilih menjadi salah satu nominator untuk penerimaan awarding QHSE nasional. Jadi nanti di tanggal tersebut kita akan diuji oleh lembaga sertifikasi QHSE nasional Indonesia. Dapat kami infokan bahwa saya juga tidak tahu ya kenapa PLN Pusat itu tidak terpilih, tetapi PLN Icon Plus menjadi salah satu nominatornya. Kita berdoa dan berusaha semoga dalam pelaksanaan asesmen nanti kita mendapatkan awarding tersebut.
Lalu yang ketiga, kami tetap tidak pernah putus membantu mengingatkan teman-teman pada periode Januari sampai dengan Desember ini, kami mencatat dari pelaksanaan dari sisi pelaksanaan briefing pagi maupun briefing siang gitu ya. Kami masih menemukan ada beberapa top 3 unsafe action ya. Jadi di antara periode Januari sampai dengan Agustus, kami masih menemukan ada top 3 unsafe action yang totalnya ada 32 temuan. Dan yang berikutnya masih ada unsafe condition sebanyak 101 temuan. Nah, semoga ini menjadi review kita, menjadi perbaikan kita untuk kedepannya. Nanti untuk detailnya Pak Ion selaku Sekretaris P2K3 LH-nya Icon Plus akan memaparkan. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan untuk mempersingkat waktu. Monggo Pak Ion untuk menyampaikan laporan periode untuk sebidang K3KL periode di triwulan 2 tahun 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ion Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Barmanto selaku manajer K3KL dan sekaligus perwakilan dari Pak Daru sebagai Direktur Human Capital dan Administrasi yang pada hari ini juga kebetulan berhalangan. Namun memang tadi saya sampaikan Pak Bar akan ikut join Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan bisa berkenan nanti join bersama kita juga. Baik, sebelum lanjut ke pemaparan, saya mengingatkan sudah ada di kolom chat daftar hadir ya yang sudah di share oleh admin. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Baik, selanjutnya untuk acara selanjutnya pemaparan laporan hasil P2K3 untuk PW2 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Mas Yon. Kepada Mas Yon, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Saya izin share screen ya, teman-teman ya. Oke, sudah terlihat belum ya share screen-nya? Sudah, Mas. Ion. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin rekan-rekan anggota P2K3L Icon Plus untuk memaparkan forum kita di forum evaluasi P2K3L, Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan, PT Indonesia Connect Plus triwulan 2 2024, periode April sampai Juni 2024. Sebelumnya yang kita ada daftar isi yaitu pertama program kerja selama 2024, kemudian ada evaluasi dan review performance K3KL untuk TW2 tahun ini. Kemudian ketiga ada breakthrough safety culture atau budaya ketiga. Nah, ini terlampir di bawah itu ada dasarnya ya P2K3 yaitu Permen 04 tahun 67 tentang P2K3 serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada juga keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi Provinsi Khusus Ibu Kota. Mungkin nanti nextnya akan berubah ya kalau udah pindah ke IKN nih. Nomor 1057/2022 tentang pengesahan panitia pembina keselamatan dan tenaga kerja di perusahaan. Kemudian ada juga Kepdir dari Icon nomor 0308/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada juga ISO 45001/2018 terkait sertifikat. Ada juga Perdir 024 nomor 23 tentang kebijakan strategis keselamatan dan kesehatan kerja. Instalasi dan Selamatan Masyarakat Umum tertanggal 31 Juli 2023. Tadi itu ininya ya landasan kerja dan daftar isi. Kita lanjut terkait program kerja K3KL di 2024 ini.
tujuannya ini ada 4 safety goal, zero accident, zero occupational disease atau tidak ada penyakit ya kerja, tidak ada kejahatan, dan zero waste. Untuk mencapai 4 poin ini kita terbagi ada 3. Yang pertama, people. People ini apa? Peningkatan kompetensi dan budaya HSE kepada seluruh internal stakeholder dan pelaksana pekerjaan. Bukan apa aja ininya, toolsnya. Ada safety induction untuk mitra dan internal. Kemudian juga ada safety meeting, sama ke mitra juga dan internal, upskilling ketiga personal kompetensi. Ada juga terkait compliance personal ini terkait ISO, CMP, sama CSMS. Dan juga ada penguatan organisasi ketiga ini, struktur pengawas ketiga SBO regional, dan penambahan personil pengawas ketiga SBO regional. Nah, untuk nomor 5 ini memang sampai saat ini belum ada gitu ya di SBO yang dedicated terkait ketiga. Seharusnya sih memang kalau merujuk ke PLN sampai unit layanan itu mereka memiliki tugas ketiga gitu ya, atau yang dedicated ketiga. Semoga harapannya ke depan ada ini ya, ada apa namanya, penguatan dari sisi organisasi. Jadi seluruh SBU memiliki pengawas ketiganya gitu. Kemudian lanjut ke proses kedua, itu terkait standarisasi sistem monitoring dan controlling manajemen keselamatan, kesehatan kerja, keamanan lingkungan. Nah, itu siapa aja? Ada tadi implementasi CSMS. Ya, kita develop dulu, terus kita implementasi sebagian, dan fully implemented ini dari awal tor sampai pendampingan pekerjaannya. Ketiga di situ ikut terlibat yang fully implemented. Kemudian implementasi safety briefing, safety patrol, ini yang sudah memang kita lakukan ya setiap hari. Ada beberapa kolaborasi dengan ketiga pusat dengan teman-teman dari SBU ya. Lalu juga ada implementasi ESG terkait lingkungan. Selanjutnya ada manajemen pengamanan, standarisasi maturity, sama tes standarisasi PERDIR atau EDIR SFK3L. Kemudian ketiga itu terkait tools atau alat ya. Nah, ini ada digitalisasi aplikasi HSE, fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ketiga KL. Apa saja toolsnya? Ada digital learning ketiga, atau learning, ada CSMS application juga, terus ada operational integrated HSE app. Nah, ini maksudnya integrasi aplikasi yang digunakan gitu ya di CRM. Jadi di CRM itu sudah ada memang menu untuk ketiganya ya di situ. Kemudian juga ada eksternal ya, PLN, integrated juga aplikasinya. Ada JSA, ada MAWP itu yang kita gunakan Inspekta ya, aplikasi Inspekta. Seperti itu. Sama ya terus apa namanya, cuman ke depannya terkait fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ketiga, sama evaluasi monitoring kepatuhan. Tadi itu untuk program kerjanya. Sama ini terkait people. Sampai TW2, K3KL Pusat sudah laksanakan juga ke teman-teman ini ya Pak, ke mitra terkait online safety training. Jadi kita kolaborasi dengan teman-teman di SBU untuk mengundang semua mitra gitu ya, yang yang jadi ikon untuk mengikuti safety training. Harapannya agar ada refreshment terus gitu ya terkait K3, dan harapannya goalsnya akan ke zero accident. Ini pelaksanaannya per 2 minggu. Ini sudah kita beberapa SPU sudah kita lakukan, mana 33% dengan persentase pencapaian lulusnya itu sebesar 59%. Kedepannya kita akan tingkatkan ya untuk apa namanya yang lulusnya. Teman-teman SBU bisa apa namanya mengajak semua mitranya untuk mengikuti stay trainingnya gitu, dengan lebih serius itu yang menyimak ya, harapannya pencapaian lulusnya lebih besar seperti itu. Selanjutnya masih di people,
sehubungan dengan memang tahun ini sedang dalam proses resertifikasi ISO ya. Nah, pada tanggal 21 Mei ini kolaborasi juga dengan bidang lain, salah satunya Harmutu, kita melaksanakan namanya awareness implementasi sistem manajemen ISO 14001 dan ISO 45001. Selain ISO, kita juga melaksanakan awareness terkait implementasi SMK 3 ya, PP nomor 50 tahun 2012 di tanggal 22 Mei 2024. Untuk timeline ISO dan SMK 3 ini kita sudah audit internal juga ya di bulan Agustus, dan harapannya di bulan September kita akan audit sertifikasi eksternal seperti itu, dan harapannya segera terbit juga sertifikatnya seperti itu. Lanjut terkait proses. Nah, ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Barmanto, alhamdulillah tahun ini tidak terjadi kecelakaan gitu. Harapannya sampai seterusnya tidak terjadi. Nah, ini lost time injury itu waktu kehilangan yang diakibatkan karena kecelakaan yang tadi belum tidak ada ya, dan harapan tidak terjadi ke depannya dan seterusnya tidak ada ya. Nah, angka tadi dapat kita melakukan safety talk tiap pagi ya. Gitu. Kolaborasi tadi K3KL pusat dengan SBU regional. Pada mitra juga ikut serta di situ. ITW 2, ini suaranya menggema ya, mungkin ada yang buat suara Pak. Mungkin atau yang lain ya, tolong di ini. Baik. Untuk safety talk kita sudah melaksanakan untuk 5 SBU di TW2. Untuk pelaksanaan safety talk-nya ada 51 tim. Ini grafiknya untuk SBU Jakban, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan, dan Sumbawa. Selanjutnya, selain kita lakukan safety talk atau briefing pagi, kita melakukan juga safety patrol siangnya pada saat kita melaksanakan pekerjaannya, gitu ya. Untuk TW2 ini, kita pelaksanaan SBU-nya ada 7 SBU, dengan total tim itu 55. Di sini terlihat di banyak kita pelaksanaannya yang bidang ini ya, pemeliharaan. Kelihatan dari angkanya lebih banyak di pemeliharaan. Jadi itu untuk realisasi safety talk dan safety patrol. Dan pada saat safety talk dan safety patrol, ada juga terdapat unsafe action dan unsafe condition. Nah, pada unsafe action yang safety patrol, top 3-nya masih ditemukan ini ya, APD nih. Karena kan APD memang jadi ini ya, apa nih, dasar lah alat pengaman diri. Nah, mungkin bantuan teman-teman konsisten mengingatkan kepada para mitra untuk menggunakan APD-nya gitu ya, untuk jaga tadi ya. Seperti ini masih masuk top 3 pada saat safety patrol. Yang untuk kondisi top 3-nya ini pertama itu di ketinggian ya. Ini tidak memakai full body harness. Nah, ini juga sama dengan tadi di atas APD. Biasanya kan mitra suka ini ya, karena saya biasa pakai kok gitu kan. Nah, jadi minta bantuan teman-teman SBU tetap konsisten untuk mengingatkan kepada teman-teman mitra untuk menggunakan semua APD yang diperlukan sesuai dengan pekerjaannya. Nah, itu masih diproses terkait standarisasi peraturan corporate PERDIR atau EPIR ya, yang kita ratifikasi dari PLN. Nah, di sini sudah selesai itu ada 6. Yang nomor 5 APD ini draft sudah jadi, tinggal finalisasi legal. Semoga dalam waktu dekat bisa kita finalkan dan tanda tangan. Untuk lainnya segera menyusul.
sehingga presentasinya kita masih di 55% ya di TW2 ini. Kemudian ini terkait CSMS. Nah, CSMS ini dasarnya Perdi 43 nomor 2023 dan di tahap implementasi ini kan di TW2 sampai TW4 untuk pembuatan kebijakan, aplikasinya sudah selesai. Nah, saat ini pun kita sudah menggunakan dan sedang pendaftaran mitra gitu ya, sama kita penilaian resikonya. Nah, ini go live CSMS sudah dilakukan pada tanggal 8 Mei 2024 yang dihadiri oleh seluruh SBU dengan speech oleh Pak Daru, selaku DHCM, sehingga tadi timelinenya sesuai ya, berjalan di TW2 itu time implementasi. Kemudian ada juga di bulan Mei, pada tanggal 19, kita melaksanakan CSR, kerjasama atau kolaborasi dengan bidang humas dan umum, melaksanakan penanaman mangrove di Taman Mangrove Wisata P2. Dalam rangka ini juga Hari Bumi ya. Berlanjut ke bagian tools. Nah, ini terkait tadi JSA atau WP. Dari PLN kan sudah ada aplikasi namanya Inspekta ya. Nah, ini digunakan untuk dari pengajuan WP, ada JSA juga di situ. Dan terlihat sampai TW2 2024 itu terpantau sudah terbit 8.848 unit. Namun kita melihat statistik status per unitnya memang masih ada PSBU memang yang belum maksimal menggunakan aplikasi ini. Mungkin kita sesi ini ya diskusi terkait aplikasi Inspekta ini. Nah, tadi di TW2 ini terkait CSMS sudah kita lakukan implementasi dan alhamdulillah sudah kita terbitkan 4 sertifikat CSMS dengan rincian itu 2 risiko ekstrim, 1 risiko tinggi, dan 1 lagi risiko moderat. Untuk tahun ini kita kasih pendaftaran dan penerbitan sertifikat ini yang belum sampai fully implemented, maksudnya jadi sebagai syarat pengadaan belum sampai gitu, kita nanti di tahun depan untuk fully implemented ya. Jadi tahun ini kita sebanyak-banyaknya atau tadi mitra yang terdaftar di Icon untuk mendaftar di aplikasi CSMS. Nanti kita melakukan penilaian, akan diterbitkan juga sertifikat ini. Dan sertifikat ini berlaku di PLN Group seperti itu. Jadi kalau ada mitra kita yang bekerja atau ada pekerjaan di grup lain, bisa menggunakan sertifikat CSMS ini. Lalu melanjutkan ke kendala solusi dan breakthrough 3KL. Artinya apa sih? Ada 3, yaitu manajemen keselamatan peserta kerja, manajemen keamanan lingkungan, dan manajemen lingkungan kerja. Tantangan di 2024 ini ada beberapa ya. Artinya new business project atau bisnis baru yang perlu dilakukan pengawasan ketiganya secara intensif, baik aplikasi ataupun tes lapangan. Contohnya pembangunan bisnis recharging, PLTS, stop, dan digitalisasi telekomunikasi IKN. Kemudian juga improvement jaringan struktur, perluasan jaringan coverage pelanggan retail, kualifikasi vendor mitra kerja ini yang belum mempunyai SIM ketiga. Kemudian ada implementasi ESG, SMP, dan mungkin kalau nomor 7 ini curhat sedikit ya, personil yang terbatas dengan jumlah 5 orang yang di K3K pusat, dan di SPU kan belum ada ya sampai saat ini. Jadi 5 orang untuk melakukan standarisasi kebijakan pengawasan pendampingan, asesmen CSMS, memberi kerja pada skop K3 lingkungan dan keamanan di seluruh skop pekerjaan. Tadi tantangannya, dan
ada beberapa solusi terkait pitfall tadi. Udah dibuatkan takdir mengenai tim P23 untuk yang tahun 2024. Dan ini masa aktifnya untuk yang tahun ini berlaku 3 tahun. Kalau sebelumnya kan per tahun kita perbarui. Kemudian ada penambahan TAD sebagai fungsi pengawasan ketiga untuk meningkatkan kuantiti dalam melakukan safety patrol di lapangan dan safety induction kan saat ini masih dari K3KL pusat gitu ya kolaborasi dengan SBU. Nanti kalau misalkan ada penambahan TAD di mana di SBU harapannya safety patrol dan briefing ini dilakukan oleh K3 yang ada di SBU. Jadi lebih apa ya lebih detail yang lebih dilakukan di sana untuk pengawasannya. Sama ada develop tim magang sebagai alternatif respons untuk dapat meningkatkan kuantiti. Jadi dapat melakukan safety patroli selain ada penambahan TAD bisa juga ada tim magang gitu ya. Apalagi kalau memang mereka jurusannya sesuai di bidang K3. Nah, itu kan sangat membantu sekali dengan respons. Kemudian ada peningkatan kompetensi pekerja dengan mengadakan di safety induction atau in-house training oleh tim ketiga KL itu. Terkait proses implementasi CSMS sekarang kan secara parsial untuk roadmap-nya memang di 5 tahun ya 100% implemented. Jadi sebagai total solution untuk mendapatkan kualifikasi mitra vendor pengawasan sesuai dengan standar SMK 3. Kemudian update standarisasi ISO 14001 terkait SML. Nah, ini untuk mendukung ESG karena ESG memang kita baru ini ya baru diterapkan. Sama ada juga maturity level untuk sistem manajemen pengamanan. Nah, ini kita persiapan sih ya untuk karena emang coachnya besar sekali gitu. Untuk solusi toolsnya tadi monitoring continual improvement melalui aplikasi JSA WP online yaitu tadi Inspekta ya gitu ya. Mungkin kedepannya kita bisa lebih memaksimalkan untuk menggunakan aplikasi tersebut seperti itu. Untuk aplikasi CSMS kita masih kolaborasi juga dengan STI PLN apabila ada kendala ataupun mungkin ada fitur yang bisa kita usulkan seperti itu. Ada juga develop online seperti aplikasi terkait K3. Nah, ini terkait monitoring untuk safety patrol dan safety briefing gitu ya. Kemudian standarisasi tools APD K3 dan tanggap darurat kepada seluruh regional. Nah, salah satu breakthrough ketiga KL kan, terkait transformasi Icon Plus kan terdapat nih ya 20 Starline untuk merealisasikan visi baru Icon Plus. Nah, salah satunya si konsep nomor 19 itu HSE Environment itu termasuk dalam 20 Starline pilot project awal. Salah satunya apa? Dengan digitalisasi dashboard K3KL. Sebelumnya untuk pelaporan nanti patrol, safety briefing itu kan kita ada memang checklist Excel seperti itu ya. Setelah melakukan kita report di WLG-nya P23. Nah, nantinya ke depan kita akan menggunakan aplikasi ini. Kan belum ini ya belum go live harapannya di bulan depan seperti itu. Jadi kita sampaikan dulu awalnya ini ya. Nantinya semua safety patrol atau safety briefing akan termonitor lewat aplikasi tersebut. Seperti itu untuk breakthrough K3KL-nya. Oke, nah ini untuk beberapa evidence kegiatan safety patrol atau safety briefing yang sudah dilakukan selama PW2 2024. Kemudian ada juga KPI pusat melaksanakan ini pemeriksaan kesehatan bagi organik dan TAD ya di kantor pusat.
Terlihat di sini antusias juga pesertanya 85 orang, terdiri dari 44 laki-laki dan 41 perempuan. Dari pemeriksaan tersebut didapatkan hasil seperti ini. Sebanyak 82% tensi darahnya tinggi. Wah, mungkin ini ya apa namanya terkait eh, bisa pola hidup, gaya hidup atau kanan bekerja ya. Jadinya pada saat diperiksa pada tinggi semua nih tensinya. Seperti itu. Cuman untuk gula darah dan kolesterol asam urat masih banyak yang normal. Jadi sehingga perlu ada kegiatan yang dapat mereduksi potensi sakit tersebut. Mungkin contohnya yang bisa dilakukan oleh sini ya, khusus untuk olahraga bersama. Kemudian kami juga sudah menyampaikan brosur kesehatan, bagaimana menjaga kondisi kesehatan untuk menjaga gula darah, tensi darah, kolesterol itu lewat email dan nota dinas. Kemudian juga sudah dilaksanakan donor darah ya pada periode 2003-2004. Pesertanya juga cukup baik, cukup banyak. Dari organ pun mau TAD, laki-laki sini ada 106 orang, perempuan 113, dengan sebaran frekuensinya kebanyakan memang mereka baru pertama kali ya melakukan donor darah. Gitu. Dan kebanyakan di sini kolektif gendernya memang laki-laki. Dan sebagai kerutinan kebanyakan yang baru sekali ya tadi yang merujuk ke grafik yang pertama, jadi nggak banyak yang rutin. Nah, tujuan donor darah untuk membantu orang yang membutuhkan tambahan darah seperti trauma berat, anemia, thalassemia, hemofilia, dan leukemia. Dan donor darah ini kegiatan yang baik ya untuk menyehatkan bagi para pekerja selain dapat bantu sesama dalam menyelamatkan banyak nyawa. Ini juga ada rekapan dokumen lingkungan SPPL ya untuk ke seluruh SBU. Alhamdulillah sudah ada surat pernyataan pengelolaan lingkungannya. Ya, demikian kami sampaikan untuk evaluasi ITW 2 2024. Kami persilakan kembali ke wawancara Mbak Ulan. Baik, terima kasih Mas Yon atas paparan laporan untuk TW2 2024 yang disampaikan. Untuk PPT dan laporan sudah ada yang japri ya, kami akan segera kirimkan di kolom chat untuk PPT. Mbak Rika, boleh dibantu dikirimkan di kolom chat. Sambil mengingatkan kembali Bapak Ibu yang mungkin baru hadir atau yang belum sempat absen, mohon dapat mengisi absen terlebih dahulu. Jangan sampai terlupa untuk absennya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dipersilakan langsung saja kepada Bapak Ibu untuk kita buka sesi diskusi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau sharing terkait kegiatan yang ada di SBU ataupun di pusat untuk terkait K3KL. Monggo dipersilakan dari Bapak dan Ibu. Oh, dari SBS ada Mas Andreas mungkin yang sudah angkat tangan terlebih dahulu. Boleh silakan Mas. Terima kasih Mbak Ulan. Ya, silakan Mas. Mas Yon dan teman-teman pusat mau ini aja ya, sekedar apa ya, curhat mungkin juga, terus ada permintaan support juga buat teman-teman pusat. Jadi di kami di SBS itu kan ada beberapa PTL kami. Kebetulan saya ini diaktifasi Mbak Ulan, Mas Yon. Jadi ada PTL diaktifasi kami ini yang belum ada sertifikasi K3. Sedangkan di WP yang teman-teman ini submit ke PLN harus ada pengawas K3 yang mempunyai sertifikasi. Jadi biasanya di WP itu namanya hanya orang itu aja. Sedangkan pekerjaannya banyak. Nah, beberapa case kejadian
ada mungkin yang PLN-nya rada ini ya rada detail juga mintanya itu adalah ketika pekerjaan berlangsung diminta pengawas ketiga itu ada di tempat. Sedangkan kita orangnya terbatas, mungkin satu atau dua orang saja yang punya K3. Terus kan nggak mungkin bisa membelah diri dengan kondisi kan proyek yang lumayan banyak ya Mbak Ulan, Mas Yoni ya. Jadi yang bisa kami minta bantu ke teman-teman pusat, apakah eh, untuk training sertifikasi K3 itu bisa dijatahkan untuk teman-teman yang jabatannya non-engineer, tetapi job desk-nya itu sebenarnya sebagai engineer gitu. Karena kan di kami sendiri yang kami lihat teman-teman yang dapat training K3 itu hanya yang jabatannya engineer saja gitu kira-kira Mas Yon, Mbak Ulan. Terus satu lagi, tadi kan di presentasi kok nggak salah ada terkait masalah kesehatan ya. Nah, Ya, sekiranya yes. apakah ada program dari pusat yang menjadwalkan MCU rutin untuk setiap pegawai, Mas Yon atau Mas Ahmad? Mas Yon atau Mbak Ulan gitu. Apakah bisa dimulai dari organiknya dulu, kemudian baru ke teman-teman TAD ataupun Jaspor, atau misalnya apakah bisa dilakukan satu kali setahun atau satu kali 2 tahun gitu? Karena mengingat yang saya rasakan sendiri, terkadang kami juga lupa ya kondisi kesehatan kami saat ini sih seperti apa. Kami juga nggak pernah ngecek gitu kecuali udah sakit. Kalau udah sakit biasanya baru ke rumah sakit gitu. Kurang lebih 2 pertanyaan itu, Mas Yon, Mbak Ulan, Pak Bermanto. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Bernardo, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Andreas atas masukannya yang sangat berguna ya. Jadi intinya simpel aja sih Pak. Ada dua hal yang tadi disampaikan. Yang pertama terkait masalah pemenuhan training SMK ini ya ahli K3 umum ya. Jadi simpel aja, kita akan memfasilitasi. Jadi siapa sih pemberi yang diberikan kewenangan untuk untuk memberikan kewenangan untuk mentrainingkan teman-teman, yaitu adalah dari bidang K3 dari bidang HCM ya. Jadi mohon nanti dari SRM-nya SBU Sumbaksel ya, dari Pak Andreas tadi, mohon dikirimkan saja permintaan untuk permohonan trainingnya. Itu pertama. Terus yang kedua, permohonan trainingnya tadi ditujukan kepada VP HCM, disesikan kepada manajer K3KL. Itu pertama. Terus yang kedua terkait MCU ya. MCU itu juga lagi-lagi ini sesuai dengan ISO 14001, ISO 45000 sama SMK 3 PP 50 dan aturan perusahaan yang ada bahwa kewenangan MCU juga itu ada di bidang HCM ya. Sesuai dengan adopsi dari ketentuan kesehatan dari PLN pusat bahwa yang diberikan MCU secara lengkap itu mulai pegawai organik mulai dari usia 40 tahun. Gitu ya. Namun demikian kami juga dari sisi K3 khususnya untuk wilayah Jabodetabek, kami di sela-sela pelaksanaan donor darah kami melakukan mini MCU ya, seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tekanan darah dan yang lain-lainnya. Jadi terkait dengan MCU itu ketentuan di perusahaan bahwa itu mulai dilakukan pada usia 40 tahun, Pak. Jadi mungkin itu ya penjelasannya Pak Andreas. Intinya monggo silakan kedua hal tersebut jika memang sudah memenuhi kriteria yang ada bisa disampaikan Pak. Mungkin itu jawaban kami Pak Andreas. Terima kasih. Siap Pak Bermanto. Nanti Pak. Terima kasih Pak. Sama Pak Andreas. Ya. Mungkin izin Pak Bar menambahkan Mas Andreas, kalau terkait kompetensi training gitu ya di awal tahun kami juga sudah menyebar Google Form ya terkait perencanaan training untuk teman-teman di SBU. Di situ nanti ada teman-teman pegawai dan TAD. Memang di HC ini memang dibedakan ya antara pegawai dengan TAD. Nah nanti kami akan coba filter apa keperluannya, apa prioritasnya. Nanti kami akan
sundul gitu ya, sampaikan bahwa ini kita untuk proyek ataupun untuk pekerjaan yang mendesak, nanti kami bisa lakukan koordinasi dengan tim HC. Namun memang harus di perencanaan terlebih dahulu nanti saya sampaikan lagi kembali mungkin di TW3 ini akan kita share kembali terkait Google Form untuk permintaan training teman-teman di SDO. Lalu untuk yang kedua, untuk kesehatan, mungkin sampaikan Pak Abad tadi betul kalau memang pegawai ini ya apa ada di HC ya untuk MCU. Namun memang tahun lalu kami memang melakukan serentak untuk mini MCU untuk seluruh SBU. Namun demikian memang kami belum melakukan lagi dikarenakan ya terus terang memang keterbatasan. Lalu juga nanti kami koordinasikan kembali apabila memang bisa dilakukan di setiap masing-masing SBU tanpa menunggu kami nih misalnya ya, nanti mungkin kita bisa koordinasi lagi dengan teman-teman di UHAR gitu ya, karena memang sifatnya bukan wajib menjadi keseluruhan, namun kita ambil biasanya sampel ya 100 orang yang ada bekerja di SBU, jadi tidak seluruhan, namun data tersebut nanti bisa menjadi wakil dari data SBU tersebut. Mungkin itu dari kami. Mungkin dari Mas Yun ada tambahan? Ya, cukup cuma itu dari yang detail. Baik, mungkin selanjutnya atau ada ya? Siap, Mbak Ulan, Mas Yon, terima kasih. Tapi sama satu lagi tadi Ya, Mas. untuk Google Form mungkin dari kami juga selalu kami isikan nama-nama pegawainya yang mana saja yang perlu training K3. Cuma mungkin di sisi HC ya, mereka itu mungkin ngefilter yang perlu di training ketiga ini adalah yang sesuai dengan jabatan pada SK-nya. Jadi misalnya dari Simbika jabatannya dari HPI misalnya jabatannya engineer, nah itu mungkin yang lebih berhak dapat. Sedangkan kondisinya itu adalah di sini itu mungkin memang banyak yang teman-teman itu yang posisinya itu jabatannya itu bukan engineer, tapi mungkin jabatannya masih ngikut jabatan lama, jabatan admin, tetapi sudah sekian lama diperbantukan menjadi engineer gitu. Jadi mungkin bisa dibantu komunikasikan juga mungkin Mbak Ulan, Mas Yon, Pak Bermanto ke teman-teman HC. Jadi minta tolong dibukakan pintu juga untuk teman-teman yang jabatannya non engineer itu juga bisa dapat jatah training K3 gitu Pak. Karena sesuai dengan job desk-nya mereka saat ini. Kurang lebih begitu Pak. Mbak Ulan. Ya, Mas Andres, mungkin bisa kita lanjut koordinasi ya. Misalnya jadi di person ini memang dia memegang terkait proyek tertentu ya. Betul. Jadi bisa disampaikan juga misalnya A sedang mengawal proyek nomor 1 gitu ya dengan potensi nilai atau revenue sekian. Nah, itu bisa salah satu dasar juga pertimbangan itu Mas Andreas. Jadi nanti bisa komunikasi seperti gitu ya tadi misalkan orang-orang ini memang bukan jadi tapi dia mengawal proyek yang besar gitu dan memerlukan sertifikasi itu. Soalnya sih kayaknya bisa itu ya Mas. Iya kan aja. Ya. Gitu ya Mas Andreas ya. Siap Mas. Terima kasih Mas. Ya. Baik, selanjutnya mungkin ada dari ini tadi dari SBS, mungkin dari Jawa atau Kalimantan mungkin. Pak Pepen mungkin. Ya, masih ada Pak Pepen. Halo. Oh iya Pak Pepen. Sama sih Mbak yang terkait dari SBS tadi, saya sebenarnya mau tanyakan itu mengenai yang training yang untuk K3. Kemarin dari teman-teman di sini juga mempertanyakan itu dengan keterbatasan orang untuk mengawas di lapangan memang dibutuhkan apalagi di sini Mbak posisinya jauh-jauh Mbak kalau dikirim dari Balikpapan kerjaan di Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah atau Kalimantan Utara jauh-jauh. Jadi mau gak mau harus ada yang ditambah training teman-teman yang di KP khususnya, Mas Yon ya, kabar seperti itu. Itu Baik, ya. Kalau di sini karena jauh-jauh sangat. Baik Pak Pepen, terima kasih masukannya ya. Pak Pepen. Intinya monggo nanti dibuatkan nota dinas saja Pak Pepen ya. Usulan teman-teman pegawai yang memerlukan training ahli K3 umum. Insya Allah kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan kalau PAD training Pak, tersebut.
teman-teman TAB gimana? Diusulkan saja Pak Pepen, diusulkan saja Diusulkan ya? sekalian. Oke, Oke, siap. nah, Oke, kita nanti Pak coba Akbar, dorong ya Pak Pepen ya. siap, Pak Akbar, Terima Pak kasih. Bulan, Pak Andreas, Mas Yon, Matur nuwun. Oke. Sami-sami Pak Peper. Mungkin ada dari Jawa ini belum nih. Ya, mungkin ada dari Jawa, Makassar atau dari Sumatera kembali, boleh silakan Bapak Ibu. Kami juga menerima diskusi Bapak Ibu juga, bukan hanya dari rapat P2K3 ya, namun jika memang ada hal yang mau diskusikan, monggo kami terbuka, bisa langsung apabila ada case-case di lapangan seperti tadi, keperluan untuk planning dan sebagainya, bisa langsung disampaikan kepada kami atau Pak Bernarto untuk bisa kita bantu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, Pak Bar boleh diinformasikan bahwa nanti tanggal 28 Agustus kami akan melakukan ikut serta dalam acara vendor gathering yang akan disponsor oleh pengadaan. Kami di situ hadir dalam rangka menjelaskan kepada rekanan untuk pendaftaran CSMS. Pak Bar mungkin bisa disampaikan sedikit agar teman-teman SBU juga mungkin tahu agenda tersebut. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih tambahannya. Jadi teman-teman, saya lihat dari rekan-rekan SBU regional, saya mengapresiasi setinggi-tingginya terkait bagaimana teman-teman menjaga gawang, menjaga K3, menjaga supaya tidak terjadi accident maupun fatality. Kami sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Namun demikian, kita juga harus meyakinkan bahwa vendor-vendor kita juga aware atau peduli terkait dengan K3. Sehingga di PLN Pusat itu mengeluarkan suatu sistem yang namanya CSMS atau Contractor Safety Management System. CSMS apa sih? CSMS itu adalah suatu sertifikasi untuk vendor-vendor yang bekerja di lingkungan PLN Group agar mereka mematuhi kaidah K3. Ujung-ujungnya adalah karena K3 itu menjadi penilaian atau NKU perusahaan. Jadi vendor-vendor itu sendiri nanti akan diberikan pertanyaan sekitar 6 items besar pertanyaan, lalu diberikan turunan-turunan pertanyaan, totalnya ada 40 yang dibuktikan dengan eviden. Nanti dari situ vendor-vendor tersebut akan di-assess, dari hasilnya assessment tersebut nanti vendor itu akan masuk kualifikasi bagaimana mereka mengidentifikasi risikonya dari kelas yang ringan, sedang, hingga yang paling tinggi. Jika vendor itu sudah memiliki keterampilan terkait manajemen risiko di tingkat yang paling tinggi, artinya vendor-vendor tersebut dapat bekerja di seluruh unit PLN dan dengan risiko pekerjaan tertinggi. Jadinya kalau vendor itu sudah mendapatkan sertifikasi risiko dengan risiko yang paling tinggi, dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di level risiko yang lebih rendah. Jadi ada dua kemanfaatan. Kemanfaatan pertama bagi PLN adalah PLN Group adalah kita insya Allah bisa menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan mereka lebih aware terkait K3, dan yang kedua dari sisi vendor atau pelaksana, mereka diberikan kesempatan yang luas untuk bisa menjadi vendor pelaksana di PLN Group. Namun demikian, ada sisi yang harus diperhatikan. Jika terjadi accident atau fatality, maka selama kurang lebih 1 tahun, sertifikasi CSMS tersebut akan di-freeze di lingkungan PLN Group. Jadi ini yang menjadi konsekuensi logis dari kesempatan kita memberikan seluas-luasnya kepada teman-teman vendor untuk mereka aktif di mendapatkan sertifikasi CSMS tersebut. Mungkin itu Mbak Wulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bar ya informasi CSMS. Nanti juga kami akan terus mensosialisasikan ini ya Pak Bar ya ke teman-teman semua juga, karena ini sifatnya memang akan jangka panjang, namun kita sudah dimulai dari mulai go live bulan April ya, sudah digongkan, artinya sudah banyak vendor yang sudah mendaftar, dan pada sampai hari ini sudah 86 dari seluruh vendor di
Indonesia ya untuk pelayanan kampus sudah mendaftar, dan yang tadi sudah terbit baru 4. Nah, harapannya nanti dengan ada vendor gathering ini lebih banyak lagi vendor-vendor yang akan ikut dan daftar untuk CSMS, dan harapannya bantuan dari rekan-rekan di SBU juga akan diharapkan untuk bisa mendorong teman-teman vendor untuk bisa juga melakukan pendaftaran melalui CSMS. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kembali dibuka session diskusinya. Oh ya, sebagai informasi tambahan Mbak Wulan, bahwa kita juga sudah mentrainingkan teman-teman di SBU regional ya, Mbak Wulan ya. Tempoh hari kita memberikan training di bulan puasa kemarin di PLN Diklat Cibubur, Bogor. Kita sudah mengirimkan wakil-wakil kita dari SBU regional maupun kantor pusat. Mereka mendapatkan training terkait CSMS dari FVP dari bidang atau FVP K3 KL PLN Pusat. Mungkin itu ya tambahannya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada Bapak Ibu dibuka sessionnya, atau mungkin kalau dirasa cukup, mungkin kami juga bisa sampaikan, kami selalu membuka diskusi Bapak Ibu untuk hal-hal terkait atau mengenai K3KL, monggo bisa disampaikan ke kami, bukan hanya saja pada saat rapat P2K3. Kalau mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh saya izin menutup Pak, karena sudah juga pukul 15. Monggo silakan Mbak Bulan. Baik, namun sebelum ditutup, tidak sah kalau kita tidak berfoto bersama Bapak dan Ibu sebagai bukti eviden rapat P2K3, karena setelah risalah rapat ini nanti terbit, kami akan sampaikan ke Bapak Ibu dan juga kami akan laporkan ke Disnaker gitu, untuk terkait laporan rutin kami ke Disnaker. Boleh izin dibuka kameranya Bapak dan Ibu biar terlihat wajah-wajah. Gitu. Saya akan hitung sebentar. Ini ada 3 sesi ya. Tangannya nggak gini bro. Ya, nanti ada apa? Ada gayanya. Kita oke, mau gini dulu langsung zero accident. Oke, boleh. Zero accident Bapak dan Ibu. Di mana nih tangannya? Kanan apa kiri? Oh, gini. Pak Bar. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, ditahan. Selanjutnya 3, 2, 1. Selanjutnya. Oh, sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadiran dan ketersediaan waktunya hadir pada rapat rutin P2K3 PW2 tahun 2024. Mudah-mudahan dengan agenda ini kita bisa terus meningkatkan K3 kita ya dalam hal bekerja, keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan dalam bekerja. Mudah-mudahan dengan ini pun kita bisa lebih meningkatkan untuk Icon Plus lebih berjaya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum ditutup saya izin berpantun, karena tadi dibuka di pantun, di belakang saya coba pantun kembali. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kampung rambutan. Jalannya ditemani sama Siti Salamah. Semua Bapak Ibu kita jaga keselamatan. Karena keluarga tercinta menunggu di rumah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu. Mohon maaf dari kami apabila ada kurang dan salah dari kami. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas semuanya. kehadirannya hari ini. Salam sehat.